Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo asdiqai, yallai jamaah. Pesan terus. Kembali lagi bersama saya Syamil Basep Sitorus dan sahabat saya Tarik Aulia. ada juga ditemani oleh Yakzan El Makhzum. Muhajir Ambia. beliau ini tamu bintang kita, bintang tamu kita. Oke. Bersama kami podcast hoki menuju tak terbatas dan melampauinya. Sudah. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk semua yang di luar kamera. Jadi kawan-kawan, kita ini tadi aku lagi jalan. Ya. Jadi pas aku lagi jalan, jumpa aku ada orang di itu kayak memancarkan sinar yang sangat-sangat silau. Siapa lu? Waduh. Baru jemput ya. Padahal dia agak gelap sih gitu. Tapi dia bercahaya. Bercahaya. Lagi tahu sih kan. Karena nggak harus putih, harus percaya. Betul Bang ya? Betul. Jadi aku datangkan abang ini sebagai bintang tamu kita pada episode kali ini. Iya. Ini episode ketiga kita ya. Disclaimer. Kayak Nah. belum nonton tuh orang yang dua, yang satu yang kedua. Harus nonton sih. Iya. Biar nyambung di cerita. Boleh perkenalkan dulu antum siapa ini sebenarnya? Sebenarnya antum ini apa gitu? Manusia atau malaikat gitu kan? Boleh perkenalan lah ya. Kasih. Kalau Awi sama Gus Hamil kan semua udah kenal gitu. Gus. Sudah. Kalau Awi kan jarang-jarang gitu kan. Paling di belakang aja. Orang belakang layar. Jadi perkenalkan teman-teman semua, nama Ana Muhajir Ambia. Nasution. Enggak lah, enggak ada marga. Asalnya dari Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Jadi Aceh Tamiang itu rata-rata penduduknya itu bersuku Melayu. Oh, Melayu. Tapi itu darah Melayu berarti. Iya, dari Melayu. Melayu. tapi jiwanya di Aceh. HMMS ulah. Betul. Kawannya orang Beda soalnya semua. ya kan. Betul. Iya. Jadi beliau ini sama kayak abang ini. Udah Apaan tamat itu? S1. Oh iya. Memang kerja tetap kerja. Kerja Tapi tetap, kuliah ya. nomor 1 beliau. Ah, Waktu. Tepat waktu. Katanya juga, aku dengar rumor gitu lah ya. Hah? Jago aja poli. Dah, Iya. kalau udah nyemes, gak ada yang berani ngeblok. Iya. Kenapa nggak ikut kejuaraan mahasiswa waktu itu? Oh, nggak ketahuan ya. Kalau nggak dia ambil timnas Indonesia ini juga ya. Nah, Oh, biasa, inilah yang mau kita cari ini, yang mau kita gali ini. Kenapa nggak ikut serta gitu? Bisa jadi nanti setelah nonton video ini langsung ditarik dia nih. Ditarik ya. Iya. Timnas Poli. Dan yang aku tahu juga, kenapa dia kemarin nggak ikut? karena Apa itu? Jiwanya juga ada di hoki. Sedang masuk kerja ya. masuk kerja rupanya. 8 kali seminggu. Seminggu 7 kali, tapi dibuatnya 8 kali. Tenaga kuda. Masa. Berarti nggak ada capeknya dia nih. Ini kita harus minta tutor dengan dia nih. Kenapa supaya kuat gitu? Apa rahasianya? Iya. Masuk seminggu full loh. Masuk 2 hari udah sengok juga kan? Oh, iya. Nanti mulai musim dingin gini. Beliau 8 kali, Wes. Padahal seminggu itu 7 hari ya? Iya, dia 8 kali. 8 kali. Bagi 2 badan 1 hari. Rasanya makan kuat. Nanti dia pakai obat kuat. Jadi kawan-kawan, Abang Muhajir Ambia ini dia pekerja hoki. Dia tausil plus koki juga. Itu ya, itu privilege dia itu wah. Makanya hidup Pakai dia lengkap. selalu bersinar. Karena tausil itu juga dibantainya. Dia juga koki. Jadi Double. semua aspek itu dimasukinya, diikutinya. Multi talent. Keren sih dia. Aduh. Jadi keren. bolehlah aku nanya nih ya. Das. Apa ya awal mula pertama kalian tentu pengen kuliah di Mesir ini dan sampai sekarang antum Bergabung. Keluarga hoki. bisa itu satu juga Ya. itu apa gitu
dan sampai sekarang sampai lulus gitu. Udah lulus gitu kan. Belum selesai. Berat ya pertanyaannya? Enggak berat lah. Kita itu santai aja kan. Kalau berkali berarti ringan. Jadi dulu awal mula ya, Nah, serius nih ya. kan aku kan di pesantren sama Oi, satu angkatan namanya. Iya. Ya, Iya. ya. Di mana itu? Sama kan? Di mana itu? Pesantren? Ada. Di Raut di Medan. Oh. Jadi dulu awal mulanya pengen ke Mesir itu nengok Ustadz lah, karena wali kelasku beliau itu tamatan Mesir, namanya Ustadz Imamul Auton. Bukan enak itu. Iya. Buka dulu sambil makan-makan sambil cerita-cerita. Ya, dulu pas kelas 1 SMA itu, Hmm. beliau jadi wali kelasku, terus juga melihat beliau kan bagus sekali kan, keilmuannya, semuanya, bahasanya, cara mengajarnya. Jadi aku pun termotivasi jadi beliau. Jadi dari mulai kelas 4 pesantren lah itu, ibaratnya kelas 1 SMA-nya kan, temannya. Nah, aku udah lihat kan itu memang mau ke Mesir lah gitu kan. Kalau ada rezeki Allah izinkan, Ya, pengen kuliah di Mesir. Jadi begitu libur ini kenaikan kelas, aku langsung bilang sama orang tuaku, aku pengen ke Mesir nih kuliah. Ya udah, lanjutkanlah kata dia. Ya Allah ada yang rezeki itu. Ya udah, berkelanjutanlah sampai tamatnya pesantren. Sampai tahap pesantren itu 2020 pas corona itu. Nah, terus daftarlah untuk mengikuti tesnya. Karena corona, kemanapun itu kan nggak buka itu kan. Ya. Satu-satunya jalur waktu zaman kami itu 2020 itu untuk kuliah ke Mesir itu cuman Pusiba yang di Jakarta. Ya. Itu pun online. Ya itulah, ikutlah Pusiba itu, daftar, terus daur logoh, pematangan bahasa secara online selama 6 bulan. Itu pun di rumah aja tuh, online terus di rumah. Nah, kemudian sampailah waktunya berangkat, jumpalah juga sama abang-abang kita yang pemegang, maksudnya yang owner Kiristo ini, yaitu Bang Ilham, Bang Farhan, Bang Alwi, Bang Ari sama Bang Patwa. Satu keberangkatan lah ya kan, aku kan sama beliau-beliau abang-abang yang owner of ini. Terus di bandara itu kan kamu belum tahu apa itu kan, belum tahu apa. Oh, cuman kenal muka aja gitu, tapi nama belum tahu. Jadi sampai sirina waktu, sampailah kami di Mesir itu tanggal 18-nya dari Indonesia, tanggal 19 Januari 2021. Itu aku itu angkatan Pusiba yang ketiga, sedangkan orang Bang Ilham, owner Hoki ini, orang abang-abang ini kan angkatan Pusiba yang angkatan kedua. Ya. Karena keberangkatannya ditunda, jadi bareng gitu. Jumpalah kami satu keberangkatan. Nah, 19 Januari 2021 sampailah kami kan di Mesir kan. Dijemputlah sama panitia penjemputan mabah MSU. Seingat aku itu dulu ketua panitianya Bang Doli Indra. Oh iya, tahu. Kemudian adalah panitia-panitianya, ada Bang Iza yang selainnya kan, Bang Doli Indra, Bang Doli Pansa. Terus dibawalah kan, naik bus, bawa terus masuk bawah obat 3 rupanya. Dulu aman tahu nih bawah obat 1, obat 2, obat 3. Rupanya sekarang udah tahu ya kan. Masuk bus itu bawah obat 3, berhentilah busnya di, kalau kita masuk obat 3 itu, kalau mau belok kamu Hadi. Nah, di situlah berhenti ya, stop. Ketika kami turun langsung dibawa ke MSU, langsung dikasih makan. Makanan pertama yang Setiap kali itu. Makanan pertama yang kau rasakan apa? Apa itu ya? Kayaknya gulai ayam kayak itu. Oh, enak kali. Dulu full. Itulah pas turun kami di bus dibawa ke MSU, lagi dingin-dingin itu kan. Kamu dingin tuh bulan 1. Iya. Makannya hangat tuh. Setiap kali rasanya.
Nah, terus dijamulah kami di MMSU kan, itulah. Tapi kawan-kawan, aku sebenarnya bukan dari keluarga MMSU. Mancur. Nah, aku asalnya dari Aceh, Aceh Tamiang kan. KTP ku KTP Aceh. Tapi karena kawan-kawan dapat infonya sekolahnya juga di Medan dulunya. Jadi kan berangkatnya ikut sama kawan-kawan yang dari Medan. Iya. Di tempat pertama awak tinggal itu juga MMSU lah, karena kan diterima sama warga MMSU. Kemudian barulah diajak ke KMA, keluargaan mahasiswa Aceh kan. Salah satu ada namanya Bang Aditya Wirawan, beliau guruku juga lah. Dijemput di MMSU, terus langsung dibawa ke KMA tuh. Bawa ke KMA, silaturahmi, bincang-bincang, cerita-cerita. Terus setelah itu dibawalah aku ke rumah. Ada rumah orang Aceh yang agak jauh sana, kalau orang tuh pernah tahu. Apa tuh ya? Matoria. Oh, Di Matoria itu unik dia. Cuman rumah itulah satu-satunya orang wafidin yang tinggal di sana. Nah. Jadi cuma satu rumah orang Aceh itu. Disitulah aku pernah tinggal selama 2,5 tahun lebih kurang. 3 tahun lupa. Kalau boleh tahu kenapa buat rumah di sana, kan jauh tuh dari kalangan orang-orang masisir. Nggak tahu ya bang ya, kayak kita tengok ustad-ustad kita orang-orang zaman-zaman dulu bang, itu tinggalnya jauh-jauh bang memang rata-rata bang. betul. Ada yang di apa, Kotomia. Alasannya mungkin karena murah gitu ya. Karena murah kayaknya bang. Dan mungkin terbukanya musyahadah masih ada. Iya itu. Karena uniknya aku bilang tadi apa, kok di Matoria itu kan cuman kami lah wafidin itu kan, gak ada lagi lain, gak ada lagi orang Indo, orang-orang apa, nggak ada, cuman kami lah wafidin situ berbaur sama orang Mesir. Jadi kita pun sebagai wafidin di situ kita ihtiram kepada orang Mesir, dan orang Mesir pun ihtiram kepada kita gitu kan. Jadi alhamdulillahnya kami terbantu kali tinggal di situ. Beda Darosa udah muak orang Mesir dari awal. Karena beribuminya kan double campur nih kan. Iya, udah muak dia muamalah sama kita lah sana. Ya. Mau berantem aja bukannya. Ya di lingkungan di Matoria pun itu emang aku ya emang bagus, sangat bagus untuk kita. Kalau emang apa untuk pelajar-pelajar ini, apalagi anak baru itu. Bisa tuh, kita buat nanti rumah baru. Jadi media tuh. Nanti kalau udah pulang ke Indonesia, kita buat video tuh. Beda nanti. Hah? Beda pembahasan itu lagi. Ya. Nanti kita buka lagi forum ya. Jadi betul aku bilang, aku satu yang apa ya, nilai yang sangat-sangat berharga yang aku dapat di Mesir itu. Itu adalah lingkungan yang memang sangat-sangat baik. Itulah di Matoria aku dapatkan. Kita sama-sama apa namanya, saling mengajak. Karena kan kalau lingkungan kita nggak mendukung nih, Dik. Misalnya kan, kalau lingkungan kita nggak mendukung, pasti kita pun terikut sama lingkungan kita. Tapi kalau lingkungan kita mendukung, kita terikut juga dengan lingkungan kita itu. Ada istilah. Betul kan? Ada istilah. Kasih. Apa itu? As-sahibu sahib. Jadi seorang teman itu menarik. Sama seperti itu juga. Lingkungan juga menarik. Begitulah ya kan. Singkat ceritanya dulu awal-awal datang ke Mesir. Karena juga di sana emang kita itu emang diayomi gitu. Kalau pagi-pagi itu diajak kuliah, ada pengajian sama-sama gitulah. Tapi umumnya memang gitulah ya. Sampai Mesir kita dihidangkan sesuatu yang ya, pasti capek lah itu ya kan. Iya. Pesawat berapa lama? Apa namanya, transit juga lama. Dan sekarang nggak tahu-tahu tiba-tiba udah tamat ya. Masya Allah. Kayak satu. Bayang-bayang. Insya Allah lah. Insya Allah. Kawan-kawan semuanya dipermudah lah ya kan. Amin. Ini sebenarnya minta trip dari Bang Yakden ini. Kita lo RMK. Apa sih? RTM. Typo. Rumah tak habis beda. kita orang Medan dulu, kita orang Medan itu. Ya kan? Juga belum ini kali kan, dulu kan masih apa ya, masih fokus-fokus juga rumah markas gitu. Jadi belum sering berbau. Keren sih dia. Tapi emang orang-orang kuakui juga emang
abang-abang owner kita Hoki Resto ini memang dari dulu semangatnya itu membara memang. Nggak bisa habis ya. Iya. Dari awal kedatangan juga orang tuh sudah Udah planning lah. ada planning ya. Jadi planning dan rancangan ke depan itu memang sudah terpikirkan rasaku ya. Karena kan apa pola pikir dan matangnya pemikiran seseorang itu berbeda kan. Nggak bisa diragukan lagi. Iya. Udah dipastiin. Jadi awal mula masuk Hoki itu kayak mana? Kok bisa tiba-tiba? Jadi Ibaratnya gini, antum kan apa namanya kekeluargaan KMA, ya sedangkan Hoki ini Mayoritasnya. mayoritasnya orang yang itu HMMSU. korban Medan. Berarti kan di situ ada terletak Ada apa ya? keistimewaan. Keistimewaan dari antum tersendiri. Coba, kayak mana tuh? Ceritakan dulu. Jadi kan lanjutlah tadi. Hmm. Yang cerita aku tadi lah, yang pas aku tinggal di Matoria kan. Terus ada satu momen, kayaknya 2023 itu. Aku memang tinggal di Matoria itu bagus gitu, tapi aku pengen mencoba hal yang lain gitu. Pengen aku tinggal di Darosa. Pindahlah aku dari Matoria itu ke Darosa, izinlah aku sama guruku tadi kan, Bang Adit. Izinlah tinggal di Darosa. Terus waktu tinggal di Darosa itu sedikit banyaknya ikut organisasi lah, beberapa di KMA juga, di alma mater juga, di keluargaan di alma mater kan. Sampai akhirnya pertama diamanahkan ini jadi wakil ketua panitia ini Harlah alma mater. Nah, ambil lah kan, terima ya kan ya. Terus kayaknya itu pengkaderan juga rasaku. Terus lama kelamaan berjalannya waktu sampai akhir 2023 itu tiba-tiba diamanahkan pula, dipilih jadi Ketua alma mater. ketua alma mater. Ya. Sebenarnya belum layak gitu, aku bilang juga kan. Tapi Segan jatuh ya. tapi kalau kita menolak kan nggak boleh juga gitu kan. Ya udahlah. Alhamdulillah sebisaku lah, ku jalankan, ku terima amanah itu ya kan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Samil tadi. Awal mulanya Masuk oke. Mas Hoki. Jadi pas 2023 itu, awal-awal Hoki pindah ke rumah ini, ke tempat sekarang, kayaknya itu seingatku, entah 23 akhir, entah 2024 awal. Ingat nggak? Aku udah lupa juga. Kayaknya nggak, Dik? Kayaknya nggak tahu lah. Kayaknya ya itulah tuh. Itu PR sama penonton aja nanti. Iya. Kalau kalian bisa jauh dapat hadiah. Hadiah SMC. Terus. Kayaknya 2024 awal itu. Karena aku diamanahkan jadi ketua IKERA kan. Orang Bang Ilham, orang-orang Hoki. Dulu kan kita kan sudah apa? Kalau ada kegiatan ikut juga. Aku kok ada kegiatan orang angkatan MSU yang kedatangan kami itu aku ikut juga itu. Jadi ya semakin lama semakin dekat lah, semakin kenal juga kan, kenal lah. Terus tiba-tiba awal 2024 seingatku itu, awal-awal Hoki pindah ke sini. Itu jumpa aku sama Bang Ilham. Entah Bang Ilham tuh lagi belanja atau apa tuh dari Malam-malam ya sih? obat malam-malam. Naik Kok kereta. ada? Iya. Sama aku itu. Iya berdua kalian kayak. Iya. Aku lagi jalan itu dari mana? Sendiri. Baru Bang Ilham. Bang Ilham. Gitu kan. Jin. Bisa jadi koki. Langsung gitu dia. Ada waktu katanya kayak gitu kan. Main-main lah koki pertama. Masa? Ya emang aku belum pernah main koki. Terakhir aku main koki itu yang pas di Kali Pajapir itulah. Itu aku main sama Oi juga itu. Sama Oi sama Isan. Jumpa sama Aming. Jumpa di situ. Irul, Bang Fajar gitu. Jadi pas Hoki pindah ke sini aku belum sempat main-main ke sini. Jadi jumpa pula Bang Ilham di bawah di malam-malam sama Sambil. Main-main lah Hoki atau Bang Ilham. Itulah pertama. Awal mulanya diajak lah juga kan. Emang ada cangkir nih. Tapi aku pikir juga apa Bang? Karena aku itu kan lagi ketua IKERA itu kan. Iya. Aku mikirnya kalau bukan nggak mau, benar mau. Tapi karena ada amanah itu tadi, Betul. takut aku tadi. Maksudnya takut nggak bisa aku membagi waktu gitu.
sebenarnya dibilang amanah yang berat kali nggak juga ya, nyantai ya sebenarnya, tapi Nggak bisa menyimbangkan gitu ya. takut awak belum bisa membagi waktu itu gitu. Dan kita ada apa mendadak awak lagi nggak sedia kan, nggak siap gitu. Jadi dengan berat hati juga lah aku bilang, Bang Ilham kayaknya belum bisa sekarang Bang Ilham bilang. Terus sampai berjalan 2024 sampai akhir selesailah amanah ketua IKR tadi kan. Alhamdulillahnya selesai juga masa perkuliahanku sama banyak, dan juga masa perkuliahan udah jadi, terus udah lah itu nggak ada buat lagi. Udah selesai kan, baru Bantu kerja lah ini kayak ini. Iya kan? bantu lah ya kan. Aku sering. Apa lagi, karena aku nyesal juga apa Mil, baru sekarang nggak terpikir mana ya, baru sekarang nggak mikir itu untuk ada nabung uang pegangan untuk tabung untuk masa depan gitu. Tuh masa depan. Bahasa itu ya? Banyak yang gak dapatnya dari sini. Hah? Hancur. Enggak. Karena ada sama partner-partner Rocky, beberapa kali itu pernah juga aku ceritakan, aku bilang aku nyesal aku sebenarnya, baru sekarang aku mulai kerja. Kalau dari awal mula udah terpikir nabung sedikit-sedikit, seminggu itu sekali aja kerja bisa tabung duit awak, ya kan. Alhamdulillah tuh udah berapa tahun itu kan, 4 tahun 5 tahun berjalan, sedikit-sedikit kita kumpulkan. Mantap juga tuh Mil. Tapi tetap nggak ada sih, harus disesalkan. Iya. Karena kita tengok lah sekarang nih kan, antum udah semua udah selesai, jadi makanya bisa masuk 8 kali seminggu. Seminggu ya. Seminggu. Berganti kan semua yang itu. Ada yang mau digantikan? Kadang itulah manusia ada batasannya kan. Cuman beliau ini nggak ada batasnya. Kayak batasnya. Terus lanjut tadi lah kan, udah akhir 2024 lah. Nah, aku tuh ada membalas story Bang Ilham tuh. Bang, apa kabar udah kita basa-basi. Karena gabut kali nih, enggak. Teringat aku kemarin Bang Ilham ngajak kan. Ya aku juga butuh juga nih. Pengen juga lah silaturahmi, membantu kan sama kita. Udah terus aku balas story Bang Ilham, apa itu story, lupa aku. Bang, apa kabar Bang? Baru Bang Ilham balas gini. Lancar ya di Saudi gitu dia kan. Belum Saudi aku Bang, gue bilang kan. Karena sebelumnya ada cerita juga mau ke Saudi Bang, siap apa ini akhir 2024 itu. Belum Bang. Oh kok gitu main lah ke hoki gitu dia. Langsung besoknya datang ke hoki main kan, silaturahmi, cerita lah Bang Ilham. Terus iya, kita di hoki ini berasaskan kekeluargaan dia memang, kata Bang Ilham. Makanya alhamdulillah dengan keberkahan itu, dengan asas kekeluargaan itu, saling membantu, nggak ada yang ngerasa gimana ya, nggak ada yang ngerasa bahasa Erik Sendiri gitu. Gak ada yang ngerasa sendiri. Nggak ada yang merasa gimana, karena Jadi kan apa namanya pegawai gitu. ibaratnya abang dengan adik lah gitu. Ya. Bukan pekerja ya. Iya. Kerja. Makanya hoki ini pun sebagai rumah kita lah, Hmm. sebagai rumah kita juga Indonesia ini. Gak heran makanya Wak, kadang ada aja keberkahan yang terjadi. Iya. Dari pas awal-awal apa itu dulu, awal-awal orang abang-abang ini membangun hoki kan, kok kita kan ya memang banyak rintangan-rintangannya kan, tapi bangun terus dengan keberkahan-keberkahan itu juga dipermudah semuanya. Ya, Mil? Alhamdulillah lah. Nggak ada bahasanya mencekek, nggak ada bahasa yang menekan, itu nggak ada di hoki ini. Karena iya nggak? Bentuk ya, betul. Karena semuanya kita partner hoki, enjoy kita di hoki ini. Itu yang mungkin nggak bisa didapat di tempat lain gitu ya. Ya, aku emang itu. Karena juga ada juga pengalaman di kerja di tempat lain. Belum kerja juga lo. Iya. Nih? Ada lah. Tahunya. Ada matam berarti. Ada. Hancur, aku juga. Dia wasabi. Matam Asia. Aku juga lu. Gua tahu sih. Ya. Usil banat.
Kacau kali, kacau kali. Ana baru datang loh, maba loh Ana. Nggak ngerti. Maksudnya tausil bandit itu apa? Ada nanti. Episode selanjutnya lah. Oh, episode selanjutnya. Baik, baik, baik. Itu harus diluruskan sih, nanti Hah? salah paham sama kawan-kawan kita. Terus banget tuh. Oke, tapi Untuk mana? mana? Wow. Astagfirullah. Gitu lah ya. Udah, awal mulai itulah tadi kan. Ya. Kayaknya awal mulai aku belum kayak setahun aku kerja di sini kayak. Pertama aku mulai masuk pas termin 1 itu, orang semua pada ujian, aku masuk itu. Tapi itu koki aja, Oh, belum tahu sih, berarti belum setahun lah. belum. Hampir. Awal tahun 2025, awal tahun kemarin lah. Tahun ini. Tahun ini. 2012? Bukan 2012? Bukan. Hmm. Belum setahun, tapi bekerja sebagai orang yang udah kerja 3 Tapi tahun. jasanya tuh udah 3 tahun. ya udah lebih ya. 30 tahun ya. Koki berarti itu ya? Hah? Itu masih koki aja ya? Iya kalau itu koki. Itu koki. Nah sekarang dia udah koki, Double kill. udah tausil juga. Jadi nih di saat-saat kau kerja lah ini, saat kerja koki ataupun tausil, Nyari. ada nggak hal-hal yang lucu gitu atau yang mengesankan atau yang membuat kau senang ketika kau masuk itu apa? Ketika masuk di hoki di hari itu gitu. Misalnya kau masuk koki atau masuk tausil, apa yang buat kau senang? Atau yang lawak-lawak lah gitu. Kalau yang lawak-lawak ini, pas kita masuk kerja itu, Hah. yang lucunya ini, kan kita ada beberapa orang misalnya kita mau pulang kan, pulang ke rumah, Ya, kan kita bawa bontot itu, ya, dikasih lah bontot. iya, bontot. Tapi ada kalau kita misalnya agak lebih lah kita bontot, itu dari belakang dibawa ke depan, itu kayak bawa apa gitu kan? Rondo ya. Iya, rada gitu. Sudah, Apa yang nengoknya di duduk di depan itu? Op. Malu-malu bawa ya kan. Nanti Bontot itu, liriknya. bontot itu bungkus. Iya. Bekal-bekal. Kalau kalian nggak tahu bontot itu kayak kita bungkus-bungkus bawa pulang ke rumah. Iya. Gitu. Udah siap kerja. Itu dia tadi. Enaknya Di hoki di itu ya. ini. Bawa daging tulang rusa ya. Tulang rusa Iya. bahasanya. Emang dilarang rupanya mau bawa bontot itu? Enggak dilarang. Dilarang ya. Tapi Cuman kalau kadang porsinya agak apa sedikit kan? Kan kita sebagai manusia naluri manusia nih. cemas juga. Cemas juga kita kalau agak berlebih gitu kan. Segan juga. Makanya kalau bergerak dari belakang ke depan itu mau pulang, dilirik tuh sama orang tuh. Apalagi rame ya. Ada. Tapi ada juga yang pede kali ya. Oh, ada deh. Suruh kamu dan ya. Pede dia. Kayak, aman aja lah deh. Kupikir bawa nasi sama ayam. Rupanya bawa minyak makan dia. Ada lagi nih yang lucu ya. Masuk dalam tas. Wah, itu nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan ya. Nggak marah ya. Ya, tapi itu ya semuanya ya cuman warna-warna aja lah. Warna. Di antara teman-teman kita lah. Sama kita juga. Betul-betul Ada humble hal kali lucu, kan. iya. Oke, ini betul-betul humble kali. Makanya orang ini pun gampang juga kalau jatuh gampang untuk berdiri. Tabrakan. Tahu. Gampang untuk betuli. Gitu lah. Karena kita ada Warna-warni. rezeki itu ada. Itu hal yang lucu ya. Iya. Apa lagi kira hal lucu Bang Bondan? Kalau menurut aku. Nah, kalau mau juri masuk, kalau biasanya nggak lucu tuh, ada loh. Apa? Enggak, ada orang kalau misalnya lucu dia, bos tapi tuh. Dia nggak sadar dia sebenarnya lagi enjoy kali nih, kan nggak masa di hoki ini enjoy nih. Ompat dia. Waduh. So, joget-joget. Oh, Iya, usul kali sumpah. Siapa itu? Ada orang gondrong rambutnya. Aku. Itu Bang Irul. Jadi, Jadi, makanya ada loh kawan-kawan bilang, kalian baru di hoki lah udah statusnya ketawa aku lucu. Dalam hatiku, bagus juga ide kau suruh ya kan, buat orang lucu ketawa kan dapat surga ya. Jadi kan, Surga dia langsung. cuma di status hoki lah aku tahu-tahu ada orang lompat-lompat dia joget, tidak. Terhibur ya. Terhibur ya, bukan cuma ini aja nggak serius sekali. Itulah enaknya. Pas masuk kerja itu semuanya happy ya kan. Gitu. Kadang-kadang orang kayak dia masuk kerja pasti capek gitu kan. Iya, Cuman capeknya itu terobati gitu Bang. betul.
Dia enggak sekedar capek. Dengan kerjasama juga kan, Iya. saling paham, gercep semuanya. Wah. Oh, ada lucu-lucu ketawa-ketawa sama-sama ya kan. Seru sih. Bakalan sedih sih ya sebenarnya nih. Ada rencana balik? Hah? Ada rencana balik berarti? Hah? Ada rencana pulang? Ya Allah. Jangan balik dulu aja ya. Balik dulu lah. Santai dulu ya. Ya, nanti nggak ada yang. Baru kalian mau masak nasi? Kayak masih nasi. Gitu. Warna-warni aja. Warna-warni aja. Kadang- Tadi gitu ya. Itulah yang buat aku benci sama bandara itu tadi. Menyakitkan ya. Terharu. Terharu dia. Ke bandara pakai baju renang. Baju renang. Sudah. Jadi ada kejadian juga itu. Apa tuh? Cuman di luar hoki. Iya. Satu angkatan sama Tarik juga itu dia. Enggak ada kostum. Alif namanya. Oh iya, kamu pakai baju renang itu ya? Hah? Iya, kayak baju renang. Iya, malam-malam itu juga ada tuh. Berarti Oh, itu juga cerita unik nih. Cerita kayak mana ya? Itu waktu ibaratnya pas di Mesir terpukul juga aku, down gitu. Pernah down juga. Kan itu malamnya ngantar beliau pulang. Itu jam 3 atau jam 4 kita di bandara tuh. oh iya. Paginya, iya. Ujian. Aku ujian jam 9. Jadi pas pulang dari bandara itu kayak subuh atau jam 5 atau jam 6 tuh. Nggak tahan lagi, nggak ketahan pula lagi, belum ada tidur tuh. Nggak ketahan dulu kan, bangun kan. Tiba-tiba ketiduran. Nggak hujan aku. Hujan aku tiba bangun udah jam 10. Wih, mana nih ya? Posisinya udah terakhir kayak gitu kan. Takut juga aku bang. Itulah pas downnya. Emang masalahnya nggak besar kali sebenarnya. Tapi kalau sama aku udah besar rasaku. Besar lah itu gue ujian. Goib cok. Karena terlambat masuk. Ada juga kejadian kayak gitu. Wih, aku udah nggak semangat lagi. Mana nih ya? Marah lah aku nih sama dia. Tapi udahlah, satu madah kena goib. Masih aja yang Itu demi satu. Oh, 2024 tuh. 2024? Ya 2024 demi satu. Terus ngefek juga lah itu kan cuma ada lain. Tapi ya jalani aja lah. Bismillah lah. Doa berusaha sebisa. Terus cermin 2 kena juga. satu. Takut kalah gitu kan. Satu juga. Makanya tasbih 2 madah. Alhamdulillah. Udah lah, lewat juga. Berarti Tapi dari itu semua sama aja. Ada juga satu kata-kata sebenarnya. kasih. Bukan tepat waktu sebenarnya. Karena Pada waktu yang tepat. pada waktu yang tepat. Kata-kata ini dibalik, tapi mengandung makna yang baik. Di waktu yang salah. Itu Versi besarnya lagu itu. lagu itu. Aduh. Berarti Sebenarnya intinya bukan tepat waktu. tapi Di apa tadi? waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Iya, iya. Ya Allah lah semuanya. Berarti hal-hal yang lucu tadi itu juga sebagai kenangan-kenangan yang tak ingin terlupakan ya. Iya betul. Kesan dulu untuk kita ini yang Masih berjuang. yang kita ini kuliah. Cuman kita juga mengesampingkan nyambi untuk bisnis gitu. Kasih untuk pesan-pesan kita. Kok teringat kita dulu. Pas kecil-kecil kita dulu. Dan organisasi juga, sorry. Pas kecil-kecil kita dulu kan. Nengok abang-abang yang besar itu. Udah ini. Pengen kali cepat besar ya kan. Yang jadi orang tuh. Iya, yang jadi orang itu kerja nggak sekolah lagi. Pas kecil-kecil lu mas sekali nggak sekolah. Terus Udah jadi besar kan. semakin berjalannya waktu, Tengok anak-anak. berjalannya masa, oh baru sekarang nggak rasakan rupanya. Gimana sebenarnya Jadi dewasa itu. dan dewasa itu. Tengok anak-anak kan. Pengen jadi kecil lagi lah. Semakin tahulah apa namanya. Sedih. Iya kan? Udah besar tumbuh dewasa gini, yang anak-anak jadi anak-anak lagi. Kebalik dia. Tambah dewasa, takut aku kecewa. Kasihan loh lagu kita. Dulu kan di remaja tuh. Dulu pengen sekolah. Udah besar jago nyekolahkan. Itu nggak ada yang tahu itu nggak ada yang tahu, cuman kita aja yang tahu. Di balik itu semua, memang yang paling aku benci itu perpisahan. Itu aja sih.
Karena kayak Bang John Muhajir udah siap S1. Jadi tinggal ya ibaratnya kalau Muhajir udah nggak lagi tanggung jawabnya sini ya kan. Walaupun amanah dia mungkin kedepannya lebih besar lagi kan gitu. Sama-sama lah kita ya. Sedih kali apa ini? Ketika namanya tiba waktunya di mana kita itu berpisah, udah nggak di satu langit yang sama, di satu atap yang sama. Rodotul Hasan. Horas kita itu maksudku. Kak Bang Yajin kan lanjut beliau ya kan, alhamdulillah. Ya adalah jalannya masing-masing lah kita ya Bang Jen ya. Memang tujuan kita sama, tapi caranya berbeda-beda ya. Gak mesti 5 tambah 5 10, tapi 8 tambah 2 bisa juga 10 ya kan. 7 tambah 3 7 tambah 3 10. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 10. Enak-enak Bang Jan. Abang yang gitu sendiri kayak gitu. Oh, udah kan banyak jalan deh mewah. Betul. Jadi lanjut yang sambil tadi lah juga kan, semakin berjalannya waktu, berjalannya masa, jadi pola pikir kita juga semakin dewasa, semakin berkembang lah gitu. Rupanya udah dewasa lagi, udah berumur kayak gini, rupanya pikiran ke depan itu masih banyak ini PR-nya kayak gitu kan. Ya buka lembaran baru lagi kita. Iya. Jadi kalau membagi waktu kayak bilang sambil tadi, mana organisasi, mana kuliah, pendidikan, mana hal kerja gitu kan. Itu emang sulit sebenarnya, Mil. Karena banyak udah contohnya. Maksudnya banyak yang dapat kita gambarkan. Ada orang yang mau membagi fokus tiga-tiga ini, tapi pasti salah satunya yang tercapai. Kalau bunda dapat setengah-setengah. Nah, Dan ada juga yang harus dikorbankan juga ya. iya, dia harus dihormatkan. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya bukan hasil. Kalau aku memandang ya, Proses. bukan hasil yang tujuan utama itu, tapi proses. Ya nggak? Ya. Proses itu yang membuat kita semakin dewasa, semakin berkembang. Kalau hasil itu urusan belakang, Bang. Iya kan? Hasil itu urusan belakang. Proses kita mendapatkan hasil itu. Makanya ada istilah proses itu tidak apa? Tidak Mengkhianati pernah hasil. hasil. Ya. Tapi Bang John, aku kontra dulu sama yang abang bilang tadi yang setengah-setengah. Ada yang dapat berhasil satu, tapi yang lain setengah-setengah. Beliau ini nggak setengah-setengah. Organisasi jadi ketua lo, tuntas. Ya kan? Kuliah, tuntas. Kerja pun tuntas. Semua dicapai dia. Ini lah bisa jadi kaca permandingan kita ya kan? Jadi gambaran buat kita ya kan? Tapi ada kejadian memang setengah. Makanya aku gak menafikan. Betul. tapi masih rating bawahnya itu. Ya. Organisasi apalah cuman itu segitu. Waduh, Alex. Itu Jadi Gak ada apa-apa. Di sini memang betul. iya kan, Bang? Ada kejadian memang bermacam-macam lah kan. Ada memang semua digarap, tapi nggak dapat semua. Ada yang garap, 2 yang dapat. Organisasi, atlet, Ya. kelakers. Salah satu pasti ada yang dapat. Dari 3 nih pasti dikorbankan ada 2. Dan seperti itu. Itu pasti tuh. Pasti. Bilangin diri dia sendiri rupanya. Mau dibilang kan kalau dia itu atlet. Keren. Kamu atlet sih. Atlet, Kalau menurut aku atlet. Aku balap hoki. pendidikan juga ya, Pak. Ya atlet lah itu. Hah? Atlet lah. balap. Iya, pembalap hoki. Atlet. Tahu kalian betul lagi balap semua. Balap. Dipertoba. Jadi, Kasih. teman-teman, fokus aja ke hobi teman-teman semua. Ya Rob. Memang apa ya? Hobi kita ini kemana ya maksudnya? Menikmati proses dengan hobi itu lebih apa dia? Kita menikmati proses kita itu di cabang mana? Itu aja dulu. Kalau menikmati prosesnya itu di cabang organisasi, kalau emang betul-betul di situ emang betahnya, maksudnya dan nyamannya daripada yang lain, daripada tak mungkin Ya sesuai hobi. atlet tadi atau cabang olahraga cabang-cabang lain, tapi tetap pendidikan itu tetap Nomor 1 ya. harus wajib gitu kan. Dikedepankan. Iya. Jadi fokuskan aja langsung ke hobi teman-teman semua. Berjalan dengan proses. Ketika proses itu kita nyaman di dalam berjalannya proses itu, yakin aja pasti nanti hasilnya jadi tuh. Itu nanti yang akan membawa kita pada kesuksesan. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Asik.
Ilmu kali sini. Kalau kayak kita tengok abang-abang kita hoki ini, memang abang-abang kita hoki ini emang kayak abang-abang owner hoki ini ya. Karena pasti menikmati kali, maksudnya apa namanya? Menikmati proses. Iya, menikmati kali proses dalam membangun hoki ini. Jadi apa hasilnya? Jadi berapa pendapatan sekarang? Wah, Jadi 90.000. bocor. Per hari itu ya. Berarti serius lah. Halo. Aku nggak tahu juga. Siapa pekerja yang kami? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Enggak ada, dengan berkembangnya hoki sekarang ini meningkatnya gitu kan. Dapat membantu banyak orang. Iya, betul. Itu intinya. Exactly. Jadi si A fokus dengan bidang proses yang dia tekuni, dia senangi. Si B juga menekuni dan menghayati proses yang dia tekuni. Jadi sesama A, B, sama kita ini saling melengkapi nanti akhirnya. Betul. Ya kan? Yang satu jadi bisnismen. Yang satu jadi Salesman. ilmuwan, alkesmen, atletmen. Apa saya? Kayaknya Nah. masing-masing jadi menteri lah, menteri agama. Iya. Menteri Itu tujuannya. perdagangan. Kementerian apa lagi? Keuangan. Keuangan. Ada yang Karena tahu kan aja dari kita. kita orang-orang. Ah, mana ada satu Gak ada yang tahu bro di depan ke depannya nanti. Betul. Tahu orang kira yang jadi menteri. pas itu. Amin. Karena kan Presiden. Presiden men. Batman. kalau kita katakan misalnya banyak tuh nih, Keren ya. fokus dia, jadi dia semua bidang. Yakin nggak orang tuh? Yakin? Alhamdulillah. Yakin lah. Jadi apa Superman? Wajib militer. Maksudnya jadi, tapi pasti ada yang difokuskan dia satu titik. Iya. Nah, itu yang keunggulan dia gitu. Pasti setiap kita ini memiliki keunggulan masing-masing kayak gitu. Jadi tadi yang aku mau bilang, ya kita tekuni aja proses yang memang kita nyaman dan hobi kita di situ. Pasti tambah. Apapun itu. Iya deh. Iyalah. Nggak pasti nanti nampak sendiri kan. Iya, di dalam dunia seni Bidang. kita fokus itu. Apa? Bilang olahraga fokus di situ. Enggak lah. Gimana tahu jadi ini apa namanya? Menteri olahraga? Jadi. Jadi. Ya. Mana tahu Menko nanti jadi menteri olahraga? Nggak tahu. Iya. Intinya Presidium. Jadilah siapapun, dan bisa dimanapun. Enggak. Bisa jadi siapapun, apapun. nah, Bisa jadi apapun selain Tuhan. selain Tuhan. Selain Nabi juga. Ya kan? Pokoknya malam ini banyak ilmu yang kita dapat ya Mel ya. Betul. Karena ada. Iya. Tapi di balik itu ada. Mau kasih kesimpulannya? Ini namanya filsafat kehidupan. Bisa pakai kehidupan. Filsuf. Hah? Kita berpikir nih. Iya. Iyalah. Di balik cerita-cerita kita ini, yang hikmah kita ambil dari perjuangan-perjuangan kita di selama bumi rantai ini banyak. Bumi rantau ini. Jadi itulah kesimpulannya. Dan intinya itu tadi. Kayak mana cara kita tuh menikmati dan mencintai proses kita. Kan gitu. Iya. Itu dia intinya. Maksudnya itu dia poin, bisa jadi salah satu poin lah malam ini. Thank you. Tujuannya apa? Supaya bisa berguna bagi orang lain. Ya, dan melengkapi. Enggak, hubungan kita apa gitu ya? Hablum minallah. Oh, iya. Betul. Salah enggak? Ada muafik alik. Hadir. Muafik bisa ya. Kuf kale. Ini tadi kita ba'din ba'da hadhi masalah. Waris. Oke. Alhamdulillah. Jadi apa aja yang kita dengar dari sahabat kita Muhajir Anbiya nih, memang betul-betul beliau nih kita semua hebat gitu kan. Cuman ada dari kita masing-masing tuh kehebatan kita tersendiri gitu. Aku hebat di sini, Muhajir hebat di sini, Torik hebat di sini, Bang Yatin hebat di sini. Rupanya Bang Alwi hebat di sana. Kan gitu. Ya, karena nggak di sini. Iya, karena nggak di sini. Makanya. Ya, mungkin ini podcast keberapa ini? 3. 3 ya. 3. Jadi alhamdulillah setelah berjalan podcast kita yang ketiga ini ya, Oh. kita udah bisa bangga, kita bisa mendudukkan seorang kapten nahoda Hai. Muhajir Anbiya LC. Berlebihan ini Gitu. ya. Anbiya. Anbiya
Apa coba maknanya Ambia itu? Aja Bang Jan. Ambia. Utusan. Nah, Dah? Setiap kita ini utusan memang. Ya kan? Makna itu luas. gitulah. Jadi Maknanya luas. Cuman kita ambil dari putusan. Final ya. enak ya. Nanti kita sambung lagi makannya ya. Oke, kita tutup dulu ya. Oke, teman-teman, terima kasih dan jangan lupa ditonton channel kita ini, Podcast Hoki. Oke, insya Allah kedepannya kita akan kembali mengasah usuk, mengusik-isik, itulah bahasanya pokoknya. Usuk. Kita akan melanjutkan perjalanan podcast kita ini ke depannya. Oke, stay tune dan jangan lupa ditonton. Menemani juga. makan Anda, menemani belajar Anda, Betul. biar enggak ini kali. Kali kan. belajar. Apalagi musim dingin. Kali musim dingin nih serius. Malam-malam makan yang kuah-kuah. Betul. Dan jangan lupa, Lemak-lemak. jangan lupa kalian semua Lemak-lemak. pesan Nasbat Hoki. Nah, makan pagi, siang, sore, malam. Wah. Ready lah. Ready Ready pokoknya kali. Ready semuanya. setiap hari. Oke. Kecuali ini ya. Bagi yang nggak tahu, kita itu buka di jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Oke. Dingin-dingin pun di lantai. Anjay. Tangannya Mil. Eh, Oke. Aku ada pantun sih. Kasih. Wah, makan salah. Cakap. Makan hoki di musim dingin, mantap kali, Wak. Dua baik dah. Terima kasih pemirsa sekalian. Alhamdulillah. Oke. Saya Torik Aulia dan ini teman saya Syamil Basaf Sitorus. dan abang kita nakoda kita Hancur Muhajir Ambia. dan abang-abangan kita juga. Hancur. Pamit undur diri. Semoga berjumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.